Selamat datang di kanal M-Skill, yang mana niatnya mau membuat channel dengan nama Mr. Skill, tapi kelupaan huruf R-nya, sehingga sekarang menjadi M-Skill saja. Dan terima kasih banyak untuk 22 subscriber saya yang masih setia ketika video ini dibuat, nambah 1 subscriber dari minggu kemarin. Ketika saya membeli barang bekas dari sebuah produk, saya akan mengusahakan membeli produk yang kelasnya tertinggi. Dalam kasus ini, Mobo AM4 bekas yang saya beli adalah dari seri yang X470. Sebenarnya bisa saja saya membeli yang X570 dengan uang tersebut, tentunya dari merek yang berbeda. Tetapi karena beberapa alasan, pilihan akhirnya tertuju ke Mobo X470 dari merek MSI ini. Keunggulan utama dari Mobo X Series adalah, selain portnya yang lumayan banyak, juga kemampuan Mobo tersebut untuk menghandle overclock sebuah prosesor dengan sangat baik. Walaupun memang yang pernah saya baca, Mobo B Series untuk AMD juga sudah bisa overclock. Namun juga power overclock yang ditawarkan di Mobo X Series lebih banyak dari B Series. Karena memang saya juga sebenarnya masih sangat awam di bidang overclocking. Untungnya ada sebuah fungsi dari Mobo AMD yang bisa secara otomatis mengoverclock sebuah prosesor tanpa settingan yang membingungkan. Fungsi tersebut adalah PBO atau Precision Boost Overdrive. Namun di sini saya menjalankan PBO-nya ke mode 4. Tetapi sebelumnya karena saya ada RAM yang mempunyai fungsi XMP. Jadi pertama-tama saya akan membandingkan FPS yang didapat antara ketika RAM berjalan di kecepatan JEDEC dengan ketika XMP-nya aktif. RAM yang saya gunakan adalah eDataX PGD50, ukuran 2x16 GB, dengan kecepatan XMP di angka 3600 megatransfer per detik. Yang saya ketahui, XMP pada dasarnya sama dengan PBO-nya AMD, yaitu sebuah fungsi untuk overclocking RAM. Cara menggunakannya juga sama mudahnya seperti mengaktifkan PBO, yaitu hanya dengan mengenablekan fungsi tersebut melalui BIOS. Adapun perbedaannya, kalau XMP kita bisa mengoverclock RAM ke kecepatan tertentu, sedangkan PBO pada dasarnya melepas limitasi power sebuah prosesor sehingga bisa berjalan di atas kecepatan yang diberikan oleh AMD secara official. Untuk mengenablekan fungsi XMP di dalam BIOS, di sini kita tinggal mengaktifkan profil XMP yang tersedia. Karena di sini ada 2 profil yang sama. Menurut yang pernah saya baca, ada baiknya kita mengaktifkan profil yang kedua saja. Berikut adalah perbandingan FPS dari RAM ADATA tersebut dengan kecepatan yang berbeda. Yang kanan ketika XMP-nya aktif, sedangkan yang kiri ketika XMP-nya mati. Tetapi sebelumnya, platform yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Mobo atau motherboard dari MSI X470 yang versi Gaming Pro Carbon. Prosesornya AMD Ryzen 3500X. GPU-nya dari MSI 3070 yang versi Gaming Trio X. RAM-nya dari ADATA yang versi XPG D50 dengan XMP 3600. Ukuran 2x16 GB. NVMe di mana gamenya terinstall juga dari ADATA yang versi XPG SX8200 ukuran 1 tera. Di sini saya akan berfokus ke pengujian di resolusi 720p. Hal ini dilakukan untuk menghindari bottleneck GPU, karena GPU yang saya punya cuma RTX 3070. Ketika XMP-nya diaktifkan, kenaikan kecepatannya hampir 1000 megatransfer per detik, atau 35% dari kecepatan dasar JEDEC-nya. Dengan kenaikan kecepatan sebesar itu, di sini rata-rata FPS yang didapat naik sampai ke 90 FPS dari 75 FPS. Ada kenaikan sebesar 15 FPS sendiri, atau kenaikan 20%. Sedangkan untuk kenaikan suhu dan daya yang dikonsumsi RAM tersebut, sayangnya kita tidak bisa mengukurnya secara tepat. Memang kita bisa memantau tegangan RAM yang kita gunakan, tetapi arus yang digunakan tidak bisa terpantau, sehingga kita tidak dapat mengukur daya yang digunakan.
Pengujian selanjutnya adalah ketika kita mengaktifkan PBO-nya tanpa mengaktifkan XMP-nya. Yang kanan, pengujian dengan PBO, sedangkan yang kiri, pengujian tanpa PBO. Sejauh ini, kenaikan rata-rata FPS yang didapat naik dari 77 FPS ke 82 FPS. Kenaikannya cuma 5 FPS, atau 6% saja. Bahkan ketika game boost-nya kita aktifkan, yang mana kecepatan prosesor naik sampai 4,2 GB, rata-rata kenaikan cuma didapat 7 FPS saja atau 9%. Sehingga jika kita bandingkan secara langsung antara kenaikan FPS yang didapat dengan XMP dan PBO yang bahkan game boost-nya juga aktif, maka kita dapati bahwa penggunaan XMP bisa memberi kenaikan FPS yang lebih signifikan daripada PBO. Lagi-lagi, kenapa FPS-nya tidak tembus 100 di pengujian benchmark GTA 5 seperti YouTuber-YouTuber lain? Padahal di sini pengujian di resolusi 720p. Karena memang settingannya yang benar-benar rata kanan semua, termasuk advanced graphics-nya. Tetapi di pengujian dengan XMP yang aktif saja, bahkan penggunaan prosesornya belum bisa 100% di resolusi 720p. Dan terbukti di sini, ketika saya mengaktifkan XM dan PBO-nya, bahkan game boost-nya juga hampir tidak ada kenaikan FPS sama sekali di resolusi 720p. Jadi menurut saya, FPS yang didapat dari prosesor Ryzen 3500X ini bisa lebih tinggi, hanya bisa jika kita menggunakan RAM dengan kecepatan yang lebih tinggi. Dan akhirnya saya bisa punya game satu lagi yang ada benchmark bawaannya, yaitu Horizon Zero Dawn. Pengujiannya sama seperti sebelumnya. Kita akan membandingkan FPS yang didapat dari XMP dan PBO. Yang pertama, kita akan membandingkan FPS untuk XMP-nya. Sebelah kanan ada hasil pengujian ketika eksemplarnya aktif. Sedangkan sebelah kiri merupakan hasil pengujian ketika XMP-nya mati atau ketika RAM berjalan di kecepatan JEDEC. Di sini kita bisa langsung mendapati kenaikan sebesar 9-10 FPS atau kenaikan sekitar 10%. Namun, ketika kita menyalakan PBO-nya saja tanpa XMP, sayangnya di sini bahkan tidak ada kenaikan FPS sama sekali. Bahkan setelah game boost-nya diaktifkan, tetap saja tidak ada kenaikan FPS yang signifikan. Jadi jika kita harus memilih antara XMP atau PBO, pilihan yang tepat berdasarkan pengujian ini adalah XMP. Tetapi tidak seperti game GTA 5, ketika PBO dan game boost-nya diaktifkan, ada sedikit kenaikan sekitar 3-4 FPS. Walaupun demikian, kenaikan FPS yang kurang signifikan tersebut harus dibayar dengan kenaikan daya sebesar 15%. Jadi menurut saya, mengaktifkan PBO untuk gaming merupakan hal yang kurang berfaedah. Jika memang ingin overclock, lebih baik yang di-overclock dari sisi RAM-nya terlebih dahulu untuk urusan gaming. Dan menurut saya, itulah kenapa AMD sangat berhasil dengan prosesor X3D-nya untuk urusan gaming. Karena dengan L3 cache yang luar biasa besarnya, hal ini bisa mengkompensasi kecepatan RAM yang kurang kencang. Jadi bagaimana pendapat dan pengalaman Anda dengan prosesor ini, XMP dan PBO? Ayo tuliskan di kolom komentar. Dan akhir kata, terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.